Al-Faslu Tasi' fi syahri Ramadhana. Pasal yang ke-9 tentang menerangkan bulan Ramadan. Di hadis syahr khamsatu ahrufin. Bulan ini memiliki 5 huruf. Ar-ra'u wal mimu wad dadu wal alif wan nun. Yaitu huruf ra, huruf mim, huruf dad, dan huruf alif. Dan yang terakhir adalah huruf mim. Kemarin kita sudah membahasnya huruf yang pertama, yaitu huruf ra. Dan yang sekarang yaitu huruf yang kedua, yaitu huruf mim. Wa amal mim fi hadha syahr al-muraqabah. Adapun huruf mim pada bulan ini dijelaskan oleh guru kita adalah al-muraqabah. Bulan Ramadan adalah bulan muraqabah. Artinya kita atau siapapun yang memiliki bibit iman pasti puasa di bulan ini. Karena yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi siapapun orangnya yang memiliki bibit iman, baik itu yang sudah tumbuh maupun yang belum tumbuh, pasti dia akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan orang yang melaksanakan ibadah puasa akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dia rela menahan lapar dan haus di siang hari. Menahan syahwat dan menahan keinginan-keinginan yang berlebih. Karena meningkatkan kesadarannya. Meningkatnya kesadaran bahwa Allah melihat setiap gerak kita. Di bulan Ramadan, banyak orang yang lebih fokus untuk memperbaiki ibadah. Apa itu sholatnya, apa itu puasa, ataupun membaca Al-Quran. Meningkatkan akhlak dan perilaku. Memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan muraqabah. Jadi kita lebih sadar. Allah melihat kita saat kita puasa. Ataupun saat kita tidak puasa. Allah mengetahui niat dan perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 52, wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah adalah Maha mengawasi atas segala sesuatu. Melihat dan mengawasi semua perbuatan kita. Memelihara dan menjaga segala sesuatu di alam semesta. Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi di langit maupun yang tersembunyi di bumi. Bahkan Allah mengetahui hal-hal sesuatu seberat debu. Yang bahkan yang lebih kecil dari itu. Karena ilmu Allah tidak terbatas. Sehingga tidak ada satupun perbuatan makhluk, perbuatan manusia, baik tindakannya, ucapannya, niatnya yang ada di dalam hati, itu terlepas dari pantauan Allah Rabbul Izza Jalla Jalaluh. Tidak ada yang tersembunyi dari itu. Imam Jazari radhiyallahu anhu berkata,
Man lam yakun bainahu wa bainallahi ta'ala at-taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kahfi wal musyahadah. Barang siapa yang tidak memiliki takwa, barang siapa yang tidak memiliki muraqabah, kesadaran merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan sampai kepada kasyaf. Dia tidak akan tersingkap hijabnya. Dan dia tidak akan musyahadah. Tidak akan menyaksikan langsung kepada Allah. Takwa dan muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah adalah kunci untuk membuka qalbu, untuk membuka hati. Jika hati bersih dan hati sadar akan adanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, maka dia akan kasyaf. Hijab. Tabir antara dirinya dan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh akan tersingkap dan dia akan musyahadah. Bisa menyaksikan, merasakan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi tanpa takwa dan muraqabah, sulit untuk merasakan kedekatan dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dengan ketakwaan, dengan muraqabah, hati jadi terang. Bisa melihat Allah dalam segala sesuatu. Takwa dan muraqabah itu terbukanya hijab qalbu. Terbukanya hijab hati. Tetapi tidak bisa terbuka sendiri. Jadi takwa, muraqabah itu tidak akan bisa terbuka sendiri. Qalbu. Jadi mesti ada yang membukakan. Qalbu itu bibit iman tidak akan bisa tumbuh. Rasa takut kepada Allah di dalam kalbunya tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Tanpa ada yang menyirami, tanpa ada yang membukakan. Jadi mesti ada yang membukakan. Mesti ada yang menyirami bibit-bibit iman tersebut. Tanpa dipelihara bibit-bibit iman dalam kalbu kita, tanpa dipelihara oleh ahlinya, niscaya bibit iman itu pun tidak akan sempurna bisa tumbuh di dalam kalbu kita. Sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW yang sedang berkumpul bersama para sahabat. Malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, tentang Islam dan Islam. Ini malaikat Jibril datangnya kepada Rasulullah SAW untuk mengingatkan umatnya baginda Rasulullah SAW tentang iman, Islam. Maka ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, malaikat Jibril itu membenarkan. Berarti malaikat Jibril itu bukan tidak tahu, tapi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk membukakan, untuk menghidupkan hati umat Rasulullah SAW dan menyirami bibit-bibit iman yang ada dalam kalbu para sahabat. Wal muraqabah lughatan dawamu mulahadzatul maqsud. Muraqabah secara bahasa adalah terus-menerus memperhatikan yang dimaksud. Dawamu mulahadzatil maqsud. Terus-menerus memperhatikan yang dimaksud. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah Allah, Sang Kekasih. Dengan muraqabah, kita bisa mengawasi
diri kita. Menjaga kalbu kita selalu fokus kepada Allah. Jika hati terus sadar adanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, kita selalu bersamanya, dan di setiap hembusan nafas Allah selalu bersama dengan kita. Ini ketika kita sadar Allah selalu bersama kita dalam setiap hembusan nafas, dihasilkan dari yang memelihara iman, memelihara kalbu kita, yaitu guru mursyid. Wastilahan dawamun nadri bil qalbi ilallahi ta'ala. Sedangkan menurut istilah, yang namanya muraqabah itu adalah terus-menerus memandang, memfokuskan hati kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Hati terus melihat Allah. Hati sadar akan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Hati fokus kepada Allah, lepas dari selain Allah. Pandangan hati inilah yang membawa kita ke makrifat, mengenal Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jika hati terus menerus memandang Allah, maka tentu kita akan panas. Kita akan lenyap dalam cahayanya. Wa yaraqabil insan af'alahu wa ahkamahu wa yu'baru anhu bisti'syari nazarullah ta'ala ilahi fi harakatihi wa sakanatihi. Maka seseorang yang mengawasi dirinya, yang muraqabah kepada perbuatannya dan keadaan dirinya, itu diungkapkan dengan perasaan. Dalam kalbunya mengatakan, Allah melihatku dalam setiap gerak dan diam. Jadi dia akan selalu sadar bahwa Allah melihatnya, selalu mengawasinya. Maka otomatis dia akan selalu mengawasi diri sendiri dengan kesadaran menjaga adab. Karena belajar thariqah ini adalah adab. Dia akan menjaga adabnya, dia akan menjaga niatnya, dan dia akan menjaga perilaku. Jadi dengan ungkapan Allah melihatku dalam setiap gerak dan diamku, ini yang membuat kalbu selalu waspada, fokus kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Apa yang mengatakan Allah melihatku dalam setiap gerak dan diamku? Inilah zikir khauf. Maka jika sadar Allah melihat, dengan adanya zikir khauf yang ditanamkan, yang disirami oleh ahli qalbu, kita akan lebih khusyuk. Kita akan lebih ikhlas dan dekat dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'ti mahabbataka wa ma'rifataka wa a'ti ma'aka abada. Jadi khusyuk dan ikhlas itu bukan terdapat di dalam sholat, melainkan dalam setiap gerak dan diam kita. Sekali lagi, saya ulangi, khusyuk dan ikhlas bukan terdapat di dalam sholat, melainkan dalam setiap gerak dan diam kita. Sebab muraqabah adalah kesadaran hamba bahwa Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh senantiasa melihat kepada hamba. Dan dengan kesadaran itulah dia terus-menerus menjaga, memelihara kalbunya dalam setiap hembusan nafas dan mengawasi Allah dalam semua keadaan. Jadi muraqabah adalah sadar Allah melihat kita, jadi kita jaga hati dan perilaku kita. Mengawasi Allah adalah menjaga adab dan kesadaran akan kehadiran. Dengan muraqabah kita merawat
hati, menjaga nafas kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Inilah yang dimaksud dengan muraqabah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.